Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat profesional yang sangat saya muliakan, apa kabar semuanya? Tentu mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama dan berdiskusi terkait dengan bagaimana cara penyusunan kurikulum operasional madrasah atau disingkat dengan KOM, atau juga untuk sekolah umum dikenal dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu, sahabat profesional yang sangat saya muliakan, di dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa topik yang akan kita bahas berikut ini. Pertama, bagaimana struktur kurikulum operasional madrasah atau KOM itu sendiri. Yang kedua, apa perbedaan KOM dengan KTSP. Yang ketiga, apa acuan dan prinsip penyusunan KOM. Kemudian yang keempat, apa saja isi dokumen KOM. Yang kelima, bagaimana detail penyusunan dokumen KOM. Di dalam pembelajaran kita terkait dengan penyusunan kurikulum operasional madrasah ini, kita akan bagi kepada 3 sesi ya. Sesi pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang KOM itu seperti apa secara teoritis. Lalu kemudian pada sesi kedua nanti kita akan menjelaskan tentang LK atau lembar kerja terkait dengan bagaimana analisis karakteristik madrasah. Kemudian yang ketiga nanti kita lanjut ada LK atau lembar kerja bagaimana penyusunan dokumen KOM itu sendiri. Dalam pelaksanaannya nanti Bapak Ibu sebagai tim pengembang kurikulum maupun misalnya guru-guru atau yang terlibat di dalam tim pengembang kurikulum tersebut bisa menyesuaikan terkait dengan isi, kemudian karakteristik, visi, misi, pengorganisasian pembelajaran terkait dengan bagaimana juga pengembangan profesional guru dan evaluasi kurikulum itu sendiri. Baik, yang pertama, kita masuk kepada materi pertama yaitu bagaimana struktur kurikulum operasional madrasah. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, Bapak Ibu sahabat profesional yang sangat saya muliakan, kita sering dihadapkan kepada kurikulum. Bagi orang pendidikan, terutama madrasah maupun sekolah, kurikulum itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Akan terjadi perubahan seiring dengan perubahan kondisi dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan yang akan datang. Namun demikian, kita tidak boleh alergi dengan perubahan itu. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak berubah dan semua akan berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Oke. Kita ulangi sedikit ke awal ya.
biasanya ketika kita belajar tentang kurikulum harus tahu dulu secara kurikulum itu apa sih, gitu ya. Secara etimologi, pengertian kurikulum ya, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu curricula. Nah, di dalam bidang atletik berarti suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari sampai garis finish. Di sini saya gambarkan, nah, ada garis start, kemudian ada etape 1, etape 2, 3, dan seterusnya sampai dia ke garis finish. Jadi asal usul kurikulum itu berasal dari sini. Lalu kemudian oleh orang pendidikan, nah ini diadopsi ke dalam dunia kurikulum, dunia pendidikan menjadi sebuah konsep. Dalam artian mungkin disamakan. Ketika seorang anak belajar mulai start, apa saja yang harus dilalui? Tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya, sampai dia nanti sampai selesai menyelesaikan kegiatan pembelajaran di dalam suatu jenjang, sampai dia selesai pada jenjang tersebut. Jadi poinnya adalah kurikula itu adalah suatu ya jarak atau suatu etape yang harus dilalui oleh seseorang. Secara etimologi tapi Bapak Ibu ya. Kemudian ini secara teoritis nih. Dalam kamus Webster, kurikulum berarti sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus ditempuh di sekolah. Nah itu juga, jadi ada juga yang menerjemahkan kurikulum itu semacam kumpulan atau gabungan beberapa materi pembelajaran yang harus dipelajari seseorang dalam dunia pendidikan. Boleh ya. Konsepsi modern kurikulum berarti semua kegiatan yang disediakan untuk para peserta didik dan termasuk pula semua pengalaman peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Ya, artinya apakah itu sifatnya pengetahuan dalam bentuk kognitif, ataupun misalnya keterampilan, atau juga misalnya sikap, attitude yang harus diperoleh atau ditanamkan kepada seorang peserta didik sebuah sekolah, nah itu juga disebut dengan kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat program yang dapat memberikan pengalaman kepada pembelajaran di bawah arahan. Itu juga. Nah ini secara regulatif ya. Nah sering kalau kita belajar tentang kurikulum, baik itu kepada guru, kepala madrasah, pengawas, nah ini sering dijelaskan, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah ini sebagaimana kita kutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas. Jadi kata kuncinya di sini ada pengaturan. Mengatur apa? Ya, rencana dan pengaturan. Kata kuncinya ada rencana, pengaturan. Pengaturan tentang apa? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan pendidikan itu apa? Isinya apa? Bahannya apa? Nah, supaya nyampai atau sampai kepada tujuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Oke? Sahabat profesional yang sangat saya muliakan, kita lanjut. Lalu apa sih sebetulnya KOM itu? Kan? KOM atau KOSP ya, tadi dijelaskan, adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah ini dia.
Jadi kata kuncinya di sini adalah ya semacam blueprint ya, blueprint dari sebuah sekolah, bagaimana sekolah tersebut mengantarkan anak didik sampai kepada tujuan pendidikan di jenjang tertentu. Jadi kata kuncinya adalah ya semacam cetak biru ya, blueprint itu. Jadi ketika orang bertanya, Pak atau Bu, apa sih yang akan diikuti oleh anak saya di sekolah tersebut atau di madrasah tersebut? Nah, kemudian berapa tahun, berapa lama, materinya apa saja. Jadi Bapak Ibu tidak mesti dia disuruh misalnya menghabiskan waktu hadir di sekolah Bapak Ibu untuk melihat semua proses pembelajaran. Tidak mesti, cukup. Ini Pak, kurikulum kami, cetak biru kami, ini kegiatan-kegiatan kami, nah ini materinya, ini proses kegiatan pembelajarannya, ini penilaiannya, dan seterusnya. Sehingga orang lebih mudah paham apa sih sebetulnya yang dilaksanakan dalam sebuah satuan pendidikan. Hanya Bapak Ibu, dari pengalaman-pengalaman kami membersamai baik itu kepala madrasah, guru-guru, atau tim pengembang, sebagian ya, tapi tidak banyak, sebagian masih banyak yang belum memahami esensi dari dokumen kurikulum tersebut. Yang akibatnya apa? Ketika mereka tidak memahami esensi dokumen kurikulum tersebut, mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran hanya sebagai rutinitas. Artinya apa? Ada jadwal, masuk kelas, keluar kelas, ada ulang-ulangan, ujian, dan seterusnya begitu. Tetapi mau dibawa kemana itu sebuah sekolah, sebuah madrasah itu nggak jelas. Nah jadi sehingga kadang-kadang, nah itu membuat kadang-kadang banyak orang tua yang nggak paham sebetulnya apa yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Jadi mestinya dokumen kurikulum itu karena dia merupakan blueprint, ini dulu dibenahi. Jadi sama misalnya contoh kita membangun sebuah rumah, benahi dulu. Rumah seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian aksesorisnya seperti apa, isinya seperti apa, lalu kemudian kenyamanannya seperti apa. Nah sehingga dari situlah kita mulai. Jadi tidak belakangan, mestinya dokumen kurikulum itu di awal dulu, baru yang lain melanjutkan. Artinya begitu pentinglah dokumen kurikulum tersebut. Nah karena kadang-kadang, kenapa itu misalnya contoh sekolah atau sebuah madrasah lamban, atau mungkin mohon maaf ya saya katakan abai dalam menyusun kurikulum tersebut, karena hanya tuntunan untuk misalnya contoh untuk akreditasi saja. Nah akhirnya apa? Nah dia copy paste dari dokumen orang lain, lalu kemudian dia isi sesuai dengan nama tempatnya. Malah sebagian kadang-kadang ada beberapa temuan saya itu lupa dia mengisi alamat, mengganti alamatnya. Nama madrasahnya sudah, tempatnya misalnya di Jakarta atau di Banten, Kalimantan Barat, misalnya ya. Nah, tapi alamatnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, tapi poinnya adalah Bapak Ibu, ini sangat penting ini dokumen kurikulum ini. Baik, kita lanjut. Bagaimana struktur kurikulum operasional madrasah? Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertama, kita lihat ada berapa nih? Ada 5 komponen ya. Pertama, karakteristik satuan pendidikan atau madrasah. Nah, kemudian visi, misi, dan tujuan. Di dalamnya ada visi, misi, tujuan ya. Kemudian bagian C-nya itu
pengorganisasian pembelajaran. Di dalamnya nanti bagaimana mengorganisasikan intrakurikuler gitu ya. Nah, kemudian sekarang apa namanya? Ada co-kurikuler, kemudian ada proyek penguatan pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan alamin ya. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, kalau di dokumen KTSP kemarin nanti kita lihat perbandingannya ya. Ya cukup hanya 2. Ya, ada intrakurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, sekarang ada co-kurikuler, nanti kita lihat. Kemudian bagian D-nya itu rencana pembelajaran. Nah, di sana malah menyangkut ada silabus atau ATP ya. Alur pembelajaran ya. Alur dan tujuan pembelajaran, kemudian RP, rencana pembelajaran atau modul pembelajaran. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan seperti apa, ya evaluasinya seperti apa, pengembangan profesional seperti apa. Nah, ini dia. Bapak Ibu, tentu bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa atau mungkin ikut serta menjadi tim pengembang kurikulum, atau mungkin pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana menyusun dokumen KTSP, sebetulnya tidak begitu sulit. Nanti ada beberapa hal yang kita lihat, ada persamaan, ada perbedaan. Oke, sebagai gambaran Bapak Ibu, supaya mudah kita kalau belajar itu akan lebih mudah, ada analogi. Oh iya, KTSPI dulu seperti ini. Oh, kemudian di KOM seperti ini. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya? Coba kita lihat. Apa perbedaan KOM dengan KTSP? Oke, Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan. Kita lihat ya. Oi. Oke, saya perbesar, mudah-mudahan tampak. Pertama, ada dokumen KTSP, kemudian ada KOM ya. Pertama, cover halaman judul ya. Ini speaker standar ya. Ada logo, kemudian judul, menulis alamat lengkap, nah ini standar. Lembar pengesahan, nah ini di awal ya, ini bagian bagian dari kurikulum. Dokumen kurikulum. Lembar pengesahan mempunyai rumusan kalimat pengesahan yang baik dan benar. Terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagai pihak yang mengesahkan, secara tercap. Nah, kemudian terdapat tanda tangan ketua komite, tanda tangan kepala kantor, kadinas, atau kalau kita Kementerian Agama ya, kepala kantor Kemenak kabupaten atau kota, atau pihak yang mengetahui. Nah, biasanya kalau di beberapa tempat ada validasi dari pengawas, kemudian setelah divalidasi, lalu kemudian nanti dibawa ke Kasih Penmat. Nah, ada yang langsung tanda tangani, ada langsung olehkan Kemenak. Nah, tergantung ya tempatnya. Daftar isi, nah saya pikir juga perlu juga tuh ya. Nah, tapi ada di sini nih. Di bagian isinya itu, kalau kita perhatikan, dokumen KTSP ada pendahuluan latar belakang. Nah, di dalam dokumen KTSP itu berisi dasar pemikiran penyusunan KTSP, rumusan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan seterusnya. Nah, di KOM ini dasar pemikiran ini tidak muncul, Bapak Ibu. Terus apa? Karakteristik sekolah. Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu ya. Kalau kita ambil persamaan atau katakanlah perbedaan ya, sebetulnya
mungkin dari segi bahasa ya. Kenapa? Kalau dulu juga waktu dokumen KTSP itu ada yang disebut dengan analisis konteks. Jadi sebelum menyusun dokumen KTSP tersebut, diadakan dulu semacam analisis konteks. Konteks itu kan di mana sekolah itu berada, kemudian siapa sih masyarakat sekitar, kemudian apa sih keunggulan lokal di sekitar tersebut, apa sih ciri khas dari madrasah tersebut, nah, apa tantangan, kemudian ada hambatan dan seterusnya. Nah sebetulnya sudah ada dahulu, cuman nah, lagi-lagi karena proses penyusunan dokumen kurikulum itu jarang dilakukan dengan baik dan benar, nah itu kadang-kadang terlewat. Nah di dalam KOM ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar Bapak Ibu. Makanya ada istilahnya satu bab khusus karakteristik sekolah. Nah kemudian bagaimana nanti kita melaksanakan analisis karakteristik sekolah, nanti kita ada LK-nya Bapak Ibu. Nah, kita akan jelaskan kemudian Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya di dokumen KTSP itu ada tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP. Nah, di sini nggak muncul Bapak Ibu. Nggak ada. Kemudian di dokumen KTSP yang kemarin itu bab 2 tujuan ya, tujuan pendidikan. Nah, di sini hampir mirip. Miripnya apa? Kalau di sini visi, misi dan tujuan sekolah. Kalau di sini tujuan pendidikan dasar, visi sekolah. Nah, kemudian misi sekolah. Nah, baru tujuan sekolah. Nah, di KOM makanya saya bilang ada sedikit persamaan, ada perbedaan. Ya, di sini perbedaannya hanya dari segi urutan saja. Lanjut Bapak Ibu. Jadi intinya sama, artinya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuat visi, misi, nah di sini juga ada tujuan dan seterusnya. Bab 2 struktur ya, struktur meliputi mata pelajaran dan seterusnya. Di sini diganti nama menjadi pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Terus kalau di dokumen KTSP ya di sini ada muatan lokal, pengembangan diri, beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, kalender pendidikan, dan seterusnya. Nah, di dokumen KOM nampaknya dia lebih sedikit Bapak Ibu. Sedikitnya apa? Pertama, pengorganisasian pembelajaran. Nanti di sini pengorganisasian pembelajaran itu terkait dengan struktur kurikulum. Ya tentu ada untuk MI, kemudian ada MTS, ada kemudian madrasah aliyah dan seterusnya. Dan itu saya pikir tidak usah ngarang karena sudah ada aturannya. Ya, itu ada KMA 347 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Jadi tinggal kita lihat di situ aja. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ada memuat satu muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, program inklusif. Nah kalau kemarin tidak ada itu. Nah di sini dalam kurikulum merdeka namanya juga merdeka. Jadi poinnya adalah semua orang berhak memperoleh pendidikan. Nah itu hak asasi manusia. Jadi tidak ada lagi misalnya alasan, oh dia nggak boleh masuk ke sini karena dia harusnya di SLB. Nah sekarang tidak. Makanya harus diterima. Oleh karena itu nanti dibuat ada program inklusif di dalam dokumen kita. Seperti apa gitu ya. Kriteria kelulusan masih ada, tetap sama ya. Kemudian kalender pendidikan ada. Nah yang tidak ada di KTSP itu adalah pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, hanya sampai situ. Nah, yang tadinya ada di mana itu di KTSP ada muatan lokal. Nah, ini sebetulnya boleh juga ya kita sampaikan di sini. Tapi di dalam dokumen aslinya, kalaupun tidak ada, nggak apa-apa ya. Pengembangan diri nggak ada lagi di KOM.
Beban belajar tidak ditentukan lagi, ketuntasan tidak ada lagi, gitu ya. Nah, kenaikan kelas malah sebetulnya di situ tidak begitu disarankan. Kalaupun boleh ya silakan, tidak apa-apa ya. Pendidikan kecakapan hidup, nah, di KTSP ada, di sini tidak ada lagi. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nah, kalau di KTSP ada, di Dokumenkom tidak ada lagi. Kalender pendidikan, nah ini tetap ada. Nah, terus kalau di dokumen KTSP kemarin ya udah, ya mungkin bab penutup udah. Nah, tidak ada daftar pustaka dalam lampiran ini justru ada. Nah, hanya bedanya kalau kemarin itu kan di dokumen KTSP itu ada yang disebut dengan batang tubuh ya. Ada batang tubuh, yaitu dokumen 1, ada dokumen 2. Nah, sekarang mungkin kita sebut hampir mirip sih, ya mungkin kita sebut ini batang tubuh ya. Lampirannya nanti terkait dengan apa namanya? Dengan analisis CP, kemudian TP, ATP, termasuk, nah harus masuk tuh nanti tuh ada analisis karakteristik madrasah, cantumkan di sini. Termasuk ada SK-SK yang terkait dengan pengembangan kurikulum, masukkan di lampiran-lampiran ini. Nah, di situ perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi poinnya kalau saya mengamati bahwa sebetulnya dokumen kom ini maksud saya, kalau dibandingkan dengan dokumen KTSP itu sebetulnya dia lebih simple. Jadi tidak terlalu banyak isi yang harus dicantumkan di situ, lebih simple. Oke. Bapak Ibu, sahabat profesional yang saya hormati, kita lanjut ke materi yang itu perbedaan kom dengan dokumen KTSP. Oke. Selanjutnya adalah ini masih teori ya Bapak Ibu ya. Prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah. Yang pertama, ya ini standar sebetulnya sangat teoritis ya. Berpusat pada peserta didik. Ya artinya bahwa penyusunan kurikulum itu ya karena memang tujuannya adalah untuk peserta didik, ya diarahkan bagaimana untuk mengembangkan peserta didik. Kontekstual artinya tidak lagi misalnya kurikulum itu semacam menara gading, nggak membumi gitu ya. Nah, bagaimana misalnya kurikulum kita buat sesuai dengan tempat di mana masyarakat atau anak didik hidup, lalu kemudian kita arahkan dia seperti apa nanti ke depan dia hidup pada masanya. Nah, ini arahkan di sini kontekstual itu. Esensial artinya nggak usah kemana-mana, poinnya yang penting-penting aja gitu ya. Akuntabel ya. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini penting Bapak Ibu karena bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya milik sekolah tapi juga milik masyarakat. Masyarakat itu banyak. Nah, libatkan semua orang. Siapa? Ada stakeholdernya. Dari pihak misalnya akan Kemenak libatkan. Dari tokoh masyarakat libatkan. Kalau ada misalnya contoh, katakanlah dia pengamat atau pemerhati atau mungkin tokoh pendidikan libatkan. Kalau perlu misalnya ada agennya libatkan di situ. Ada Dudi itu apanya? Dunia usaha dan dunia industri libatkan juga di situ. Supaya mereka juga memberikan kontribusi baik pemikiran maupun misalnya tindakan atau mungkin bukan hanya apresiasi tapi bantuan baik moral maupun materi terhadap madrasah Bapak Ibu. Kemudian pemerataan dan peningkatan mutu. Nah, ini juga penting ya kurikulum itu. Jadi pemerataan pendidikan, siapapun harus mendapat pendidikan dan pendidikan mutu yang terus menerus. Lanjut. Bapak Ibu, ini penting. Di dalam kom ini apa sih perbedaan madrasah dengan sekolah Bapak Ibu ya? Ini bisa kita lihat dari sini. Jadi sehingga nanti kurikulum itu kita akan lebih khususkan kepada hal-hal yang bersifat poin-poin ini. Pertama, perspektif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji tentang pendidikan agama Islam,
dari tokoh-tokoh terdahulu pemikir, misalnya ya katakanlah Imam Ghazali, lalu kemudian Al-Zarnubi, kemudian Ibn Mishkawai, dan seterusnya. Itu mereka sudah meletakkan dasar-dasar tujuan pendidikan, terutama untuk umat muslim itu apa. Tidak lain dan bukan bahwa pendidikan itu diarahkan untuk dita'abbud ilallah. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan tujuan sekuler. Ya mohon maaf ya, mungkin di beberapa pendidikan itu ada tujuan pendidikan itu supaya anaknya bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Nah, di dalam konteks pendidikan di madrasah itu instrumen. Dia bisa A, bisa B, bisa C, bukan itu tujuan, tapi itu instrumen supaya dia bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kemudian hubungan guru peserta didik diikat dengan mahabbah billah. Jadi kalau kita kaitkan misalnya antara pendidikan madrasah dengan pondok pesantren itu sebetulnya hampir sama. Jadi bagaimana kita membuat madrasah itu, hubungan guru dengan murid itu bukan hubungan mesin. Artinya sebut mesin itu bagaimana? Datang guru masuk ke kelas, kemudian pulang lagi, dan sangat mekanistik semacam itu. Sehingga tidak ada hubungan batin antara guru dengan si murid. Nah, akhirnya apa? Jadi sebetulnya di madrasah itu ada sekolah. Sekarang kita temukan peserta didik itu kehilangan tokoh teladan. Gak ada yang teladaninya. Jadi karena guru dia, bagi dia itu guru itu hanya mekanistik. Dia datang mengajar, pulang. Mungkin dia nggak kenal nama gurunya. Nah, bagaimana misalnya dia nggak kenal gurunya, kemudian bagaimana dia mengambil sesuatu, katakanlah attitude, sikap, mungkin menginspirasi gurunya tersebut. Nah, dari guru tersebut ya. Kemudian pandangan ainur rahmah, artinya kasih sayang. Ini juga dasar-dasar. Jadi dalam pendidikan kita di madrasah itu tidak ada yang disebut dengan pendidikan kekerasan. Semua dengan kasih sayang, dengan mata rahmah, pandangan rahmah. Hati nurani sebagai sasaran utama. Nah, hati nurani itu di mana? Kalbu. Kalbu itu apa? Al-kalbu itu tempat orang untuk menjadi basic untuk etika, gitu kan? Menjadi basic untuk katakanlah orang bersikap baik. Menjadi basic orang untuk bersikap religius. Nah, itu ada di madrasah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita tidak baik menyusun ke dokumen KOM ini, lalu kemudian tidak ada ciri khas madrasahnya yang di situ, misalnya ada perspektif ibadah, mahabbah billah, ainur rahman dan seterusnya. Lalu apa bedanya madrasah dengan sekolah umum? Nah, ini yang kita banggakan di madrasah. Nah, kemudian kita masukkan juga akhlak di atas ilmu pengetahuan. Jadi dalam bahasa Arab al-adab fauqal ilm. Jadi adab dulu baru ilmu. Jadi tidak tepat misalnya orang banyak ilmu pengetahuan nggak ada adab. Nah, justru ciri-ciri orang berilmu itu adalah adab. Jadi diutamakan adab dulu, akhlak dulu, karakter. Makanya penguatan karakter madrasah itu diutamakan. Bapak Ibu, sahabat profesional, apa saja isi dokumen KOM? Tadi secara terus sudah. Pertama adalah karakteristik satuan pendidikan melakukan analisis konteks. Nah, insya Allah nanti ini akan ada, kita buat videonya bagaimana cara melaksanakan analisis konteks melalui LK ya. Untuk apa analisis konteks itu? Dari analisis konteks itu diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan yang mencakup kondisi real satuan pendidikan termasuk peserta didik. Nah, siapa saja yang masuk madrasah itu siapa? Tenaga pendidiknya seperti apa? Sosial budayanya seperti apa? Nah, ini kalau untuk SMK, MAK ya, madrasah al-keahlian, tentu ada program keahliannya apa. Nah, itu ada di situ tuh. Supaya nanti kurikulum itu ya sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah itu nanti, setelah kita tahu bagaimana karakteristik madrasah, nah baru kita buat tuh visinya, mau dibawa kemana itu madrasah. Nah, visi itu nanti menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan,
dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan atau khusus PAUD, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD ya. Nah, dari visi itu ada mimpi besar, lalu kemudian diwujudkanlah dengan langkah-langkah dalam bentuk misi. Nah, misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Ini dia punya cita-cita, punya mimpi. Nah, tapi apakah hanya mimpi hayalan saja? Mestinya tidak. Harus dibuat langkah-langkah. Nah, itu dalam misi. Terus nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi tersebut. Apa? Ini juga nanti ada latihannya Bapak Ibu. Tujuan akhir kurikulum satuan pendidikan terdampak pada peserta didik. Nah, tujuan menggambarkan tahapan-tahapan atau milestone ya. Tahapan penting ya dan selaras dengan misi. Kemudian strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi satu paket tuh ada visi, misi, kemudian satu tujuan. Nah, ini dulu kita benahi. Kita benahi dulu ini mau kemana. Nah, jadi setelah kita tahu, oh saya mimpinya ini, langkah-langkahnya ini, tujuannya, nah, baru diikuti oleh program-programnya. Sehingga nanti semua program yang dilaksanakan di sekolah, baik dia program yang sifat akademik, intrakurikuler ataupun misalnya co-kurikuler atau ekstrakurikuler, nah tidak menyimpang. Nah, semua punya cantolan kepada visi misi yang dibuat oleh madrasah. Nah, kemudian nah setelah jelas, nah itu tadi kan. Nah, ini instrumen. Instrumen apa untuk mencapai visi misi tersebut? Pengorganisasian pembelajaran dimaksudkan sebagai cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran atau sekarang CP dan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Kemudian nah, ini terkait dengan apa namanya pengorganisasinya. Nah, yang berisi nanti ada 3. 1, intrakurikuler. Isinya apa? Berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Nah, jika ada mulok ya. Nah, untuk SMK mata pelajaran dan konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dengan dunia kerja. Nah, praktik lapangan untuk SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, serta menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan berwirausaha. Nah, ini interkurikulernya. Nah, madrasah ada juga, mungkin MAK ya, tapi sekarang tidak banyak. Co-kurikuler. Ko itu kalau kita misalnya ada pilot, ada kopilot, berarti semacam pembantu ya, membantu atau asisten ya, asisten intrakurikuler. Co-kurikuler itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Nah, proyek penguatan profil Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema kebekerjaan dan budaya kerja. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya, nanti dimuat di situ. Apa saja misalnya, nah, temanya akan dibuat, kemudian bagaimana penjadwalannya, bagaimana menyusun modulnya, gitu ya, modul proyeknya. Nah, sampai kepada tahap pelaksanaan nanti, evaluasi. Kalau perlu sampai kepada tahap apa namanya, eksibisi ya, eksibisi. Nah, di sini dia jelaskan. Kemudian ada intra, ada kokuler, nah ada ekskul. Ya, kalau intra kokuler adalah ya dia semacam muatan wajib.
Nah, kokuler itu adalah pengembangan minat. Kegiatan ekskul sebagai wadah mengembangkan potensi bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Artinya bisa jadi ada beberapa minat anak yang tidak terasah oleh intra dan kokurikuler. Nah, oleh sekolah, karena sekolah itu kita ibaratkan semacam kebun ya, kebun tempat menyemai bibit-bibit unggul yaitu manusia supaya dia tumbuh kembang sesuai dengan minat bakatnya. Kalau di kebun itu jagung tumbuh dengan baik jagungnya. Kalau dia pepaya tumbuh, jeruk manis. Kemudian apa namanya? Tumbuhan lain, kata tanaman lain namanya, duren, sesuai dengan karakteristik masing-masing tumbuhan, silakan berkembang. Nah, tugas sekolah adalah menyediakan wadah itu. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran. Nah, tadi dijelaskan, oh ini apa namanya? Ini materi intranya, ini kokurikulernya, ini ekstranya. Nah, dibuat serinci mungkin sampai ke rencana pembelajarannya ya. Meliputi CP, TP, ATP, evaluasi, instrumen dan seterusnya. Nah, di situ semua Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara penyusunan KOM? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita praktek nanti, proses penyusunan operasional ya. Bersifat tetap, yaitu mengacu kepada kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, artinya tidak boleh keluar dari kerangka yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Fleksibel dinamis, artinya mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi kalau saya ibaratkan itu misalnya membuat baju gitu ya, membuat baju. Nah, pemerintah ya silakan dia menyerahkan bahannya gitu ya. Ini bahannya mungkin ada apa namanya bentuknya seperti ini. Nah, silakan bagaimana coraknya, polanya, silakan bagaimana ukurannya. Nah, sesuaikan oleh sekolah masing-masing. Nah, kalau kita lihat tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama, menganalisis konteks. Nah, hampir mirip ya. Karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini pertama dulu. Nah, nanti ini ada LK-nya. Kemudian merumuskan visi, misi, tujuan. Menentukan pengorganisasian pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran. Merancang pendampingan, evaluasi, dan kurikulum. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini harus kita evaluasi. Apa? Pengorganisasian, rencana pembelajaran, dan ini harus evaluasi setiap jangka pendek, semester, tahunan. Nah, namun ada yang sifatnya evaluasi jangka panjang, ya keseluruhan itu boleh gitu ya. Nah, nanti bisa kita evaluasi jangka panjang. Tapi yang pasti gini Bapak Ibu ya, bahwa kurikulum itu harus direview, harus dievaluasi, harus diperbaiki setiap waktu, setiap tahun gitu ya. Jadi jangan jadikan dokumen kurikulum itu seperti kitab suci, tidak pernah tidak pernah dirubah. Bukan. Nah, ini dokumen yang sangat sangat dinamis ya, sangat dinamis. Oke, Bapak Ibu. Nah, peninjauan dan revisi. Siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat dalam peninjauan dan revisi ini? Nah, kan? Nah, kita tentukan itu. Apakah kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka ketentuan penyusunan? Apakah ada proses diskusi, kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, ini perlu kita evaluasi nih. Apakah ada informasi pembahasan yang disampaikan kepada orang tua mengenai kurikulum dan program-program? Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengevaluasi? Nah, ini khusus SMK ya, atau MAK. Nah, apakah substansi kurikulum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Nah, ini untuk SMK, misalnya contoh program-program, katakanlah
program jaringan komputer. Karena kan berubah tuh, terus berubah. Jadi harus kita ikuti perubahan tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Saya pikir sesi pertama kita cukupkan ya. Kita cukupkan, nanti kita lanjut kepada pengisian LK. Pengisian LK akan lebih mudah ya. Baik, nanti akan ada LK-nya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya. Ada LK analisis karakteristik. Nah, ini nanti kan akan kita jelaskan dalam video berikutnya ya. Nah, demikian juga, nah ini ada LK analisis karakteristik madrasah seperti apa. Lalu kemudian sampai nanti ke analisis SWOT. Kemudian sampai nanti kita membuat apa namanya? Visi, misi. Nah, jadi alur berpikirnya adalah analisis dulu konteksnya seperti apa, budaya masyarakat seperti apa, mungkin konsep pembangunan pemerintah setempat seperti apa, muridnya seperti apa, atau peserta didik seperti apa, gurunya seperti apa. Nah, baru nanti dibuat apa kekuatan kita, kelemahan kita apa, peluang apa, kemudian tantangan apa. Nah, dari situ kita rumuskan. Nah, oh, kalau begitu saya ingin membuat madrasah seperti ini. Nah, baru dibuat nanti jadi visi madrasah, baru turunkan menjadi misi madrasah, kemudian turunkan tujuan madrasah. Nah, inilah yang menjadi awal dari sebuah program sekolah. Nah, selanjutnya nanti kita lanjut juga lebih mudahnya itu nanti bagi tim yang pengembang yang tergabung nanti dalam pengembangan kurikulum, kita buat seperti ini, Bapak Ibu ya. Tinggal ngisi itu ya, lembar penetapan pengesahan, kemudian lembar verifikasi pengawas, kata pengantar, daftar isi, lampiran. Jadi jangan lupa nanti di dalam dokumen kom itu disiapkan dari awal tuh. Ada SK tim pengembangan kurikulum pendidikan, SK tim fasilitasi proyek penguatan proyek Pancasila, SK pembagian tugas guru dan tenaga pendidikan, alur tujuan pembelajaran semua mata pelajaran, contoh modul ajar semua mata pelajaran ya. Contohnya aja, contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh modul ekstrakurikuler, dasar hukum penyusunan kom ya. Kemudian data siswa, perlu ya. Nah, kemudian hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini harus masuk semua ada di situ. Oke, sahabat profesional yang sangat saya muliakan, saya cintai, kita cukupkan dulu video pertama ini, part pertama ini. Nanti kita lanjut kepada video berikutnya. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabihi nasta'in ala kulli hal umur dunya wa umuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.